Halo, halo. Halo semuanya. Ya, Ya, kenalin, gua Dio Liandi. gue Bembeng. Ya, di sini kita mau ala-ala Ala-ala ngobrol bola. ngobrol-ngobrolin bola nih. Ngobrol bola. Sotoy-sotoyan aja Betul, kita. betul, betul, Sotoy-sotoyan. betul, betul. Nah, jadi kondisi kita Enggak, sekarang, kebetulan kita kan fans Liga Inggris nih, benar, gitu. benar, benar, benar. Kalau lu suka tim apa gitu? Gue Chelsea Di kebetulan. Chelsea, gue Arsenal gitu. Ya, Kemudian tim kita berdua nih emang lagi sama-sama, yang satu terpuruk, yang satu ya, lagi bisa nggak ya juara ya. gitu. Padahal Nah, 10 tahun lalu tuh gue yang ngecengin. nah, Tapi jadi lu pengen ngomong. ini sotoy-sotoyan kita aja ya, kita ngomongin bola. Sotoy-sotoyan aja ngomongin bola. Kondisi ini sekarang kita tag di tanggal 10, berarti semalam itu baru ada beberapa hasil Gue pertandingan berapa Liga hasil Inggris. pertandingan Liga Inggris, yoi. Salah satunya mungkin yang awal nih, yang main di awal tuh ada Liverpool Chelsea. Liverpool Chelsea. Benar. Nah, Liverpool Chelsea nih yo. Semalam kan hasilnya imbang ya. Yoi. Berarti udah nggak ada harapan Chelsea buat ke Eropa dong. Betul, UCL udah betul, nggak ada betul, betul, dong gitu. betul, betul. Nah itu gimana tanggapan lu tuh? Tanggapan Soal gua, permainannya, soal ya, apanya gitu. objektif sebagai fans Chelsea, gua senang akhirnya kita dapat poin. Karena udah 7 pertandingan ya, kalah Tujuh, terus. 6 pertandingan kalah. 6 pertandingan kalah gitu Di ya. 7 ini ada tim bernama Liverpool membagi poinnya ke kita. Itu senang gua. Senang banget gua. Goblok banget ya. Iya. Padahal dibantai-bantai terus tiga Iya. kosong. Iya. Lu bayangin lawan Brighton kalah, lawan lupa gua. Newcastle Bournemouth, Bournemouth. Newcastle kalah ya Bournemouth. Wah, itu pokoknya banyak dan Iya. akhirnya ada Liverpool yang memberikan kita poin berharga ini, satu poin berharga. Bego. Cuman buat gue pribadi kalau ngejawab pertanyaannya Bembeng itu eh lebih ke gue nggak mau masuk UCL sejujurnya Nggak mau masuk sebagai juga. fans Chelsea ya. Kalau Emang nggak bisa juga sih ya. iya. Cuman kita ngelihat kemarin kita di UCL babak belur Nah, eh 8-2 agregat lawan PSG. Kita ngerasa kayaknya UCL belum level kita lagi nih. belum level ya. Walaupun kita udah juara Eropa, juara UCL 2 kali. Ya nggak apa-apa. Nggak, eh tahun ini selalu Iya. juara, insya Allah. Itu nanti kita bahas. Ya Nah, nanti. eh tapi kalau UEFA Conference League juga menurut gua kegampangan. Kegampangan ya. Jadi gua pribadi sebagai fans pengennya Europa League. Tapi kayaknya kalau board itu pasti pengennya UCL, cuma udah nggak mungkin ya. Udah nggak mungkin. Jadi ya, jadi itu dulu aja lah, nggak Itu usah dulu lama-lama aja. Bang ngebahas Chelsea. Iya. Sedih soalnya. Tapi sebenarnya Chelsea itu kan masih punya kesempatan ya buat main di Eropa gitu. Kalau dia Ya, juara FA. Gue sih iya. dukung ya dia juara FA biar City tuh rada rada kena Mentalnya kena, mental juga mentalnya gitu kena, di betul, situ. betul mentalnya kena. Nah, eh gua cuma bilang balik lagi secara objektif gua kayak 20% deh kita bisa 20% ya, dua ya. puluh persen aja kita sih juara. Jadi nothing Pesimis. tulus. Itu Pesimis nothing dia. tulus, iya. Karena yang paling penting itu kayaknya pelatih kita dulu musim depan siapa? Kan udah sering banget ganti pelatih. Ya, Masa ganti makanya. lagi? Ya pasti ganti lagi kan sekarang kan lagi caretaker nih. Oh, caretaker Ya. ya. Cuman udahlah nggak usah terlalu banyak bahasnya. Kita bahas yang baru selesai lagi aja semalam. Oke. MU Sunderland karena kita nggak ada fans MU jadi nggak perlu kita bahas dan Nggak kita perlu juga nggak ada bahas. yang nonton. Yang Jadi pasti abang-abang rambut itu dia nggak jadi cukur lagi. ya, dan dia senang sih kayaknya. Dia Iya. tuh senang tau kalau Karena MU. dia jadi pusat perhatian tau. Iya, dia jadi ada duitnya dari situ kan. Iya. Kalau itu dia nganggur lagi nanti. Lanjut nih, Lanjut. lanjut. Nah, setelah Lanjut. MU itu jam setengah 12 itu ada match City versus Brentford. Brentford. Gua sempet lihat live score sih. Betul. Itu 0-0 sebenarnya di halftime. Hmm. Wah, gue mikir agak worry nih gue nih, agak takut gue sebagai pendukung City sampai akhir Mei nanti. Anjing emang. Kita lihat. Kayaknya semua tim pendukung tim Liga Inggris tuh sekarang ngedukungnya City. Enggak, bukan Bukan semuanya. Arsenal. Semua semesta. Semua semesta dukungnya Semesta City mendukung ya. City juara. Hmm. Gitu. Fuck. Eh, Terus juga berarti kita ini, oke, berarti kan City ini main nih
City main kemarin menang 3-0. 3-0. Benar. 3-0, sekarang jumlah mainnya sama 35 match dengan sisa masing-masing 3 match, walaupun nanti malam Arsenal main. Oh iya benar, Arsenal sama-sama. main Udah main 35 match ya. 35 match, 35 sisa match. 3, Selisih 2 poin sama sisi 2 Arsenal. poin Gara-gara betul. kemarin seri lawan Everton. Everton. Goblok. Jadi Arteta ditolong oleh mantan pelatihnya itu Betul. David Moyes. Ya, Moyes gitu. Gimana Tapi jadi? semalam tuh Pep juga kayak berharap sama ini tahu, sama West Ham gitu. Karena Oh dia iya, tiba-tiba jadi pendukung West Ham. West Ham. Come on you Irons katanya. Come on you Iron. Itu agak unik sih ya, kita ngelihat Bener. Pep yang selama ini kayaknya tuh shithousery aja sih dia. Jadi setelah press conference tiba-tiba ngedukung West Ham gitu. Iya. Nah, dari itu semua tuh menurut lo ya, kalau kalau gue yang jawab, gue sih udah Bias pasti ya, pasti ya, bias. udah pasti Arsenal juara Iya. gitu. Nah, pengennya gitu kan gue. Iya, Nah, betul. gue sekarang nanya sama lo nih. Sebenarnya peluang Arsenal segede apa sih gitu? Bisa nggak Arsenal juara gitu? Tapi kalau lu nanya gue juga bias. Oh Gue iya, fans bener. City, cuma ada kita ntar Nggak saling apa-apa. tanya aja. Ini objektif aja. Iya, gitu. objektif aja. Kalau gua jujur, gua emang agak berat. Kayaknya Arsenal juara. Arsenal juara. Ya. Dengan keplesetnya City dan sisa match itu menurut gua sih Arsenal. Arsenal. Gua minum dulu bentar ya, soalnya habis ngomong Arsenal juara. Arsenal juara guys. Jadi Arsenal juara menurut gua. Menurut Tapi Dio. kuncinya sebenarnya di nanti malam menurut gua, karena pressure balik lagi sekarang ke Arsenal. Kalau kemarin udah bilang pressure ke City, sekarang pressure-nya udah ke Arsenal lagi nih. Kita lihat apakah pemain Arsenal tuh bisa sebenarnya Bisa kuat apa enggak kuat gitu. apa enggak pressure ini. Karena gue juga mikir kayak 3 musim belakangan tuh kayak Arsenal kalau misalnya udah di posisi puncak, itu tuh pressure-nya gede banget gitu. Sampai akhirnya lepas lagi gitu. Bottling. Bahkan kemarin pun sempet kayak gitu kan, udah selisih 10 poin gitu, tiba-tiba City nyamain poinnya gitu. Terus kita sempat kesalip di posisi pertama gitu. Iya. Seminggu kemarin City sempat jadi posisi pertama gitu. Emang kayaknya pemain Arsenal tuh belum punya mental juara dah gitu. Betul. Walaupun udah ada beberapa pemain yang juara sebenarnya ya, kalau kita ngeliat ada Declan Rice, ada Kai Havertz juara UCL Chelsea. Maksudnya udah ngebawa pemain pemain Jadi itu. menurut lu pemain-pemain kuncinya yang bakal ngebawa Arsenal buat juara tuh siapa sih? Kuncinya. Balik lagi. Tiga pemain kunci Arsenal. 3 pemain kunci. Atau enggak 5 gitu. Pemain kunci tuh menurut gue ya itu tadi atau enggak di setiap posisi gitu. Gini, kalau menurut gua kita bicara objektif, David Raya tuh sekarang menurut gua udah improve banget, one of the best goalkeeper in Premier League. 3 musim Golden Glove itu respect. Sama tahun ini dia di UCL juga Golden Glove juga itu. Iya, jadi respect. Jujur gua sih, kita objektif aja ya. Walaupun gua fans Chelsea, tapi gua akuin awalnya mungkin gua sama kayak berapa pundit bilang David Raya tuh kayak bahkan kan ada yang bilang tim kalau mau juara tuh kadang lihat kiper siapa nih, perlu punya kiper penting apa enggak. Nah, menurut gue David Raya sudah memenuhi kualifikasi itu. Jadi bisalah sebagai kunci. Beberapa pertandingan juga emang karena David Raya kita nggak jadi kalah atau seri gitu sih. Iya. Tapi kalau misalnya bicara, ntar dulu. Tapi kalau misalnya secara lanjut ke back tuh di Arsenal, menurut gue 2-nya itu udah pasti solid sih. Saliba Gabriel tuh solid. Walaupun di musim ini akhirnya setelah kayak Saliba kan diululukan, sekarang tuh Gabriel nih yang lagi top performance-nya lah gitu. Jadi menurut gue Gabriel juga bisa jadi kunci. Gue setuju karena pun gue kesel sama Gabriel. Kemarin Arsenal kekejar tuh kayaknya gara-gara salah satu dari mereka nggak main gitu. Cedera, jadi backnya tuh ada Mosquera, terus ada Hincapie ya, udah Hincapie gitu yang main gitu. Terus belakangan Ben White sih yang banyak blunder kayaknya ya. Ya itu. Nanti kita saksikan Ben White versus Kvara. Itu itulah nanti lah ya. Champions itu. Kita nggak ngomongin itu dulu. Tengah udah pasti. Tengah ini jujur objektif gua yang nggak sering nonton Arsenal. Gua tuh nggak tahu bilangnya gimana, tapi
kadang gue ngerasa Odegaard tuh nggak sebagus itu sebenarnya menurut gue, Menurut lo karena ya. gue mungkin nggak nonton ya. Jadi kalau misalnya mau dibilang, kayaknya lini tengah tetap Declan Rice gitu. Jadi benar-benar kunci ya, kita bicaranya pemain kunci nih. Oh, Pemain kunci tuh kayaknya kunci. Declan Rice gitu. Dia pernah juara di West Ham. Jadi ya menurut gua itu akan jadi peran penting ya. Kita juga kemarin ngelihat kan highlight dia bilang Oh ya, it's not done. kayaknya Kayaknya itu yang jiwa mentalnya leadershipnya ya. ya mentalnya paling Menurut kuat gua ya bahkan gitu. lebih lebih punya Cocok jadi kapten iya ya, ketimbang Odegaard gitu. timbang Odegaard benar. Jadi gua pribadi gua memang jarang nonton, tapi Gua gua nggak ngasih tahu juga sih tanggapan bagusnya ya Odegaard. gitu. Karena emang beberapa pertandingan Odegaard sempet cedera juga gitu. Terus dia nggak main, terus kayak udah jadi bukan opsi pertama gitu ketika Hmm. fit gitu. Karena di situ dia Arteta lebih sering masang Zubimendi Hmm. gitu-gitu. Masukin Zubimendi, tapi belakangan ini udah mulai balik lagi tuh Odegaard. Odegaard. Udah mulai main lagi gitu. Zubimendi juga kadang suka ngelakuin ini sih. Error kan? Iya, Kadang suka beberapa gua suka juga error dengar. juga sih gitu. Kadang kalau misalnya lagi down tuh kayaknya komen-komen Iya, jadi ngehujatnya Zubimendi gitu. emang emang yang paling konsisten kayaknya Rice deh Rice gitu. ya. Rice. Kalau winger ya mungkin Bukayo Saka, tapi di kiri kayaknya masih on off ya. Martinelli sama Trossard maksudnya naik Hmm, turun juga, nggak iya. tahu bagus apa enggaknya. Iya, Kalau iya, iya. untuk Itu depan, juga. depan tuh sebenarnya kalau mau bicara Victor Gyökeres ya, gua awalnya jujur aja sebagai fans rival agak wah ini sih komplit harusnya. Tapi nggak dipungkiri beberapa kali sebenarnya dia tuh unggul di positioning aja gitu. Maksudnya posisinya tepat untuk bisa nyetak gol. Ya Tapi untuk ini bukannya itu striker emang gitu emang harus gitu. harusnya. Cuma iya sih, cuma tapi kan sisanya kan tap in. Iya, Jadi kayak menurut gua nggak ada kalau kalau maksud gini, kalau kita ngebandingin dia di Sporting itu dia tuh lari bisa gitu. jemput bola, bawa bola sendiri gitu. Kayaknya gua ngelihat gol itu baru satu deh di Gyökeres tuh di musim ini ya bareng Arsenal. Sisanya tuh ya emang dia pada positioningnya bagus aja gitu. Dan bukan berarti itu jelek. Cuman ya itulah Itu begitu. kalau menurut gua karena filosofi mainnya Arsenal aja kali gitu. Jadi Gyökeres mungkin nggak dikasih kesempatan buat Hmm, kayak gitu. Jadi dia tinggal terima beres aja lah ya. gitu. Jadi Hmm, yang goreng-goreng Saka. ya. Belakangan ini tuh udah mulai kayak gitu. Ya. Sebelumnya berantem mereka. Siapa sih? Saka sama Iya siapa? kayak nggak dipasing-pasing Oh, gitu. iya, iya. Gitu. Jadi Jadi kalau bicara tadi mungkin lanjut ke siapa pemain kunci itu menurut gue dengan datangnya beberapa pemain yang kayak tadi gue bilang Joker, Singkapi yang juara liga sama tim sebelumnya walaupun liganya Portugal dan Jerman. Terus ada siapa lagi? Ada Kai Havertz para juara UCL, bahkan dia datengin Kepa apa? yang udah juara UCL 2 kali Iya. Tapi dengan kiper cadangannya, ya makanya jadi cadangan. cocokologi juga sebenarnya Kepa tuh datang ke Arsenal. Jadi bisa nih mungkin Kepa Jadi juara ketiga. jadi menurut lo yang layak juara tuh nggak, maksudnya kenapa Hmm. Arsenal layak juara gitu. Kenapa Arsenal layak juara gitu. Kalau misalnya enggak, kenapa City layak juara gitu. Kalau misalnya bicara inkonsistensi, Nah, sorry, konsistensi, Arsenal menang dong. Arsenal menurut Arsenal gua. menang. Karena pasti lu ada momen lu nggak nonton Betul? bola nih, misalnya Nggak kayak nonton bola. 1-2 minggu, lu pasti akan kayak ngeliat, cuma misalnya ngeliat highlight, wah Arsenal menang terus nih, walaupun 1-0, 1-0, ugly Hmm. win-nya ada. Hmm. Lu ngeliat kayak City, wah City nih ada lagi berapa gini. Hmm. Tapi itu berarti kita kan ngeliat konsistensi Arsenal tuh. Tapi Iya. nanti kita tuh tiba-tiba kayak, lah kok City udah ada di sini ya? Tiba-tiba City udah ngejar gitu. Nah, bicara konsistensi tapi ternyata di akhir tuh ada momen flop-flopnya Arsenal. Gue juga Iya. makanya gue nggak Setuju. tahu nih, mungkin mental City buat ngejar sama konsistensi Arsenal buat ada di atas tuh kayaknya patut dipertanyakan. Cuma kalau bicara gue ngomongin musim ini itu purely Arsenal sih menurut gue. Arsenal ya. Iya, karena Setuju, guys. memang ini aja sih. Menurut gue materi udah lengkap lah. Materinya udah lengkap, City gue setuju. City tuh menurut gue emang sekarang tuh lagi transisi aja. Dan kedatangan Semenyo sama Gehi di tengah musim itu melengkapi memang, tapi ya di tengah musim. Gimana sih Iya. pemain pemain Karena datang di di awal tengah? terseok-seok ya Iya, kelihatannya. itu dia. Makanya menurut gue pemain Karena di tengah menurut lu karena nggak ada Rodri nggak sih?
Rodri bisa jadi karena Rodri kan kan dia absen, ya cedera terus tuh. betul dia sempat sembuh sih Iya, dia sebenarnya tapi terus emang kayaknya cedera nggak lagi. balik ke topnya terus juga Tijani pembelian mereka kayak kurang juga Kurang. sempat awal-awal naik ternyata turun Turun lagi, udah lagi Cherky bagusnya digantiin. di belakang malah kebalik tuh sama Tijani Cherky di awal-awal kurang banget gitu Eh, ada lagi nggak yang mau lo bahas? Jadi kesimpulannya Arsenal layak juara, guys. layak sih Layak. Layak juara tuh. kalau gue Kata Dio bicara ini lo, bukan kata gue. kalau gue bisa mau nggak mau guys kita kan Iya. harus objektif di sepak Hmm. bola minum dulu guys supaya ini